mengucapkan terima kasih Ibu-ibu nggih sudah mau hadir di pertemuan bulanan kita pada bulan September ini. Sebelumnya saya ingin tanyakan dulu nih, Ibu-ibu gimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah sehat. Sehat nggih? Baik, kalau begitu saya ingin menanyakan sedikit saja, apa saja sih sebenarnya yang Ibu dapatkan dari pertemuan yang bulan kemarin? Ada yang masih ingat Ibu? Ibu Lia mungkin ada yang diingat Ibu? Silakan. Apa Ibu yang Ibu tuliskan di tabel Ibu kemarin? Ibu semua bawa tabel janji diri ya Ibu? Ya. Sudah nggih? Silakan Ibu Lia, mungkin ada yang mau disampaikan. Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ya. Berarti Ibu hamil harus istirahat yang cukup nggih. Ada lagi yang diingat lagi Bu Firna? Ada mungkin yang diingat? Silakan Ibu. Ya. Istirahat yang cukup. Makannya lebih teratur. Makannya lebih teratur ya Ibu ya kalau Ibu hamil. Ada lagi yang lain? Mungkin Ibu Mursi bisa membantu untuk menambahkan. Menjaga kebersihan diri, Ya. cuci tangan, mandi, gosok gigi, ganti pakaian dan cuci tangan pakai sabun. Cuci tangannya harus pakai sabun Ibu Air yang nggih, dengan mengalir. air yang mengalir nggih. Ya. Berarti harus menjaga kebersihan diri kalau ibu-ibu Ya. hamil nggih, istirahat yang cukup. Dan tadi Bu Kinus juga menyampaikan menjaga diri ya, menjaga kesehatan diri nggih. Baik, kira-kira dari yang Ibu sampaikan tadi sudah dilaksanakan atau tidak Bu? Selama jarak dari bulan Agustus sampai September ini. Sedang proses dilaksanakan nggih. Ya. Kira-kira berapa lama Ibu sudah sampaikan? Kurang lebih 1 minggu yang lalu. Ibu Mursi kurang lebih 1 minggu yang lalu sudah menyampaikan nggih kepada ibu yang hamil di rumahnya nggih. Kira-kira ada perubahan tidak setelah ibu menyampaikan itu kepada ibu hamil? Ada nggih. Ya. Seperti apa Ibu? Sekarang dia udah Nggih. memakai pakaian yang agak rapi, Nggih. menjaga kebersihan diri. Sudah bersih ya. Nah, ya. Sudah istirahat yang cukup juga tadi ibu nggih. Berarti sekarang ibu hamil itu istirahatnya lebih dari biasanya nggih, supaya terjaga kesehatan ibu hamil dan janin yang ada dalam kandungannya. Baik, sebelum kita lanjut, kayaknya ibu-ibu masih ada yang pikirannya mungkin masakannya di rumah belum dihangetin atau gimana, atau belum jadi sarapannya karena ini sudah pagi sekali nggih. Kita buat yel-yel dulu ibu-ibu nggih. Saya contohkan satu aja nggih. Nanti ibu-ibu bisa tirukan yel-yelnya. Ibu hamil harus didukung nggih. Baik. Kalau saya bilang ibu hamil harus didukung ya. Baik, kita mulai nih. 1, 2, 3. Ibu hamil harus didukung. Baik, tepuk tangan kita semua. Saya lanjut ibu-ibu nggih. Pertemuan kita pada hari ini tujuannya yaitu bagaimana kita bisa nantinya di rumah mempraktekkan dukungan mental untuk ibu hamil ibu-ibu nggih. Karena kemarin kita sudah mempelajari sesi sebelumnya, sesi kedua ya. Pada kali ini saya ingin menanyakan dulu nih, di antara ibu-ibu yang hadir sudah ada yang hamil atau tidak? Tidak ada ya saat ini ya, tapi semua sudah merasakan hamil ibu-ibu nggih. Iya, karena KPMPK itu pastinya dia punya anak kan. Ya, kalaupun tidak nanti ada lansia kemudian di dalamnya. Ya, berarti ibu sudah pernah merasakan hamil nggih. Nah, sekarang saya ingin menanyakan perasaan ibu nih. Ibu Lia, saya ingin tanyakan perasaan ibu saat hamil dulu seperti apa Bu? Saya tanyakan dulu deh. Gimana perasaannya dulu saat hamil? Senang ibu ya. Baik, Ibu Lia senang nih perasaannya saat hamil. Kalau Ibu Kirna Khawatir sekali. khawatir sekali ibu nggih. Iya, berarti kadang-kadang perasaan ibu hamil itu ada yang senang, kadang-kadang juga ada yang khawatir nggih. Nah, sekarang di kertas yang saya bagikan tadi, saya ingin nih ibu-ibu bergambar ceritanya. Nih kita belajar bergambar tentang perasaan ibu yang disampaikan seperti Ibu Lia dan Ibu Kirna tadi nggih. Tentang perasaannya Bu, boleh lebih dari satu ya digambarkan. Sudah nggih? Kalau sudah biar saya bantu tempelkan di
kertas di depan, di kertas paling di depan nggih. Ini senang. Berarti di perasaan yang negatif ibu-ibu nggih. Ibu Supiati saya tempelkan di perasaan negatif. Ibu Lia saya tempelkan ini semangat, berarti di perasaan yang positif. Baik, ada 4 nih perasaan. Sebenarnya boleh lebih dari 1 ibu-ibu nggih, tapi enggak apa-apa ini dulu. Nah, sekarang di sini kita sama-sama lihat ibu-ibu nggih. Perasaan senang. Nah, yang menuliskan ini tadi kira-kira gimana Ibu? Kenapa saat ibu hamil itu merasa senang? Mungkin bisa bantu saya dari gambaran perasaan kenapa sangat senang kalau dia lagi hamil. Karena saya hamil anak kedua Nggih. untuk menambah anak lagi. Oh, Ibu menambah anak lagi berapa anaknya, Bu? Baru satu nih. Mau Entah ke menambah dua. lagi, ya. Baik, berarti menambah anggota keluarga Ibu sangat senang, nggih? Iya. Baik, kemarin ya, karena mungkin ya suaminya mau punya anak banyak Ibu ya? Iya. Sudah punya anak berapa Bu? Satu, baik mau 2. Ya, yang perasaan negatif di sini ada perasaan khawatir. Ibu yang menggambarkan tadi Ibu Kirnap ya? Iya. Gimana Bu? Kenapa kok khawatir sekali tadi sampai mau nangis ya? Iya, karena takut menjelang kelahiran sih, takut kenapa-napa, Bu. Takut kenapa-napa nggih. Baik, berarti kita harus sering-sering ini Bu, harus ke tempat pelayanan kesehatan supaya rasa takut dan khawatir itu bisa hilang nggih, supaya tidak terjadi apa-apa sama janin yang ada dalam kandungan Ibu nggih. Baik, terima kasih Ibu nggih. Selanjutnya lagi satu nih, sedih. Ini sampai air matanya bercucuran ini Bu. Gimana Bu? Kenapa sampai sesedih itu? Jarak antara anak satu dan Nggih. kedua cukup dekat, hanya 2 tahun. Oh, jarak kehamilannya Ibu nggih Ya, cukup jarak dekat, anak hanya anaknya yang Ke ke-1 itu baru 2 tahun sudah hamil lagi. Ya. Sementara kita tahu kan ibu-ibu kalau jarak kehamilan antara anak yang 1 dengan yang kita lagi kandung itu 3 tahun Bu ya minimal. Baru kita hamil lagi itu disarankan oleh kesehatan ibu-ibu nggih. 3 tahun berarti ibu merasa sedih nggih. Nggak apa-apa Bu, yang penting ibu nanti harus ajak suami sering-sering ke tempat pelayanan kesehatan dan jangan lupa ke senam ibu hamil ibu-ibu nggih, karena di sana bagus sekali untuk menjaga kondisi kita nggih. Baik, terima kasih ibu-ibu, jawabannya sangat bagus lagi. Dan di sini kita ketahui memang ibu hamil itu dalam kehidupan kita itu memang beragam ya perasaan kita, ada yang senang, ada yang khawatir, bahkan ini sangat sedih sampai dia nangis karena tadi disampaikan oleh Ibu Supiati jaraknya itu terlalu dekat, nggih. Oleh karena itu juga akan mempengaruhi nanti supaya anak kita tidak terjadi stunting saat kita sudah melahirkannya. Berarti harus kita rawat dari 1000 hari pertama kehamilan. Kelahiran nggih, bukan kehamilan nggih. Baik. Sekarang ini sudah kan kita kelompokkan ibu-ibu di perasaan positif dan perasaan negatif. Nah, sekarang saya mau nih ibu-ibu membagi kelompoknya sesuai dengan perasaan ini. Ibu Musi dengan Ibu Lia bisa berdua nggih. Ibu Kirnop dengan Ibu Supiati berkelompok. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya nggih sesuai dengan kelompok masing-masing nggih. Saya coba carikan pertanyaannya dulu. Memiliki hasil ini tadi perasaan positif. Mungkin Ibu bisa bantu saya ya didengarkan atau ditulis. Bagaimana mengetahui ibu hamil yang sedang mengalami perasaan positif? Yang kedua, dukungan yang perlu diberikan agar ibu hamil merasa aman dan nyaman. Sudah jelas pertanyaannya Ibu nggih? Kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Bagaimana mengetahui ibu hamil yang sedang mengalami perasaan negatif? Selanjutnya pertanyaan yang kedua, dukungan yang perlu diberikan agar ibu hamil merasa aman dan nyaman. Nggih, sudah jelas nggih? Berarti ibu bisa berdiskusi ya, waktunya 5 menit Bu nggih. Waktunya 5 menit, silakan didiskusikan. Sudah nggih? Negatif 1 orang saja yang membacakan. Nggih, yang membacakan nanti dia yang menyampaikan hasil diskusi ibu-ibu yang tadi nggih. Baik, saya mulai dari kelompok 1 yang
hasilnya tadi perasaan positif dari pertanyaan saya tadi Ibu nggih, silakan mungkin ada yang Ibu Mursi nggih yang bacakan, silakan Ibu. Sering melakukan aktivitas penuh semangat bersama keluarga. Dukungannya, yang pertama, keluarga dan lingkungan memberikan dukungan yang lebih. Kedua, sering membantu dalam aktivitas rumah tangga. Yang ketiga, memuji penampilan istri. Wah, ada 3 dukungan ya yang sangat kompleks ya hasilnya tadi. Dan terakhir itu memuji penampilan istri, berarti itu suami ya, yang harus memuji penampilan istri. Tidak boleh istri itu dicela, bahkan tetangga juga tidak boleh mencela orang yang lagi hamil, ibu lagi hamil gitu, karena itu akan membantu juga nanti dalam kondisi dia sedang hamil ya. Baik, yang selanjutnya kelompok 2 perasaan positif tadi, silahkan siapa yang mau bacakan Ibu? Positif, negatif. Yang negatif Ibu positif kan? Dan merasa khawatir pada menjelang persalinan. Terus dukungan yang kami berikan itu, 1, memberikan semangat dengan perhatian yang lebih oleh keluarga atau suaminya, sehingga ibu hamil merasa bahagia, aman dan nyaman. Kedua, menabung untuk kebutuhan persalinan. Ketiga, menenangkan saat cemas maupun sedih. 4, selalu siaga mengatur ibu hamil ke puskesmas. Baik, jawabannya sangat lengkap Ibu-ibu nih. Ya, diantar ke puskesmas juga sama keluarga, ada menabungnya juga di sana dan diberikan semacam ketenangan ya dengan mengajak bersama-sama, ngobrol bersama. Karena bagaimanapun juga ibu hamil itu harus kita ajak bersama-sama bersama kita. Baik itu bukan hanya suami aja ibu-ibu tapi keluarga dan lingkungan sekitar perlu mendukung ibu hamil. Supaya kenapa ibu-ibu? Supaya janin yang dikandung itu tidak nantinya menjadi anak yang stunting, berarti stunting itu memang harus kita hindari dari masa kehamilan ibu-ibu. Baik, jawabannya ibu sangat bagus ibu ya. Dari penyampaian ibu tadi, saya bisa menyimpulkan ibu-ibu bahwa ibu hamil mengalami berbagai macam perasaan, baik itu senang, sedih, semangat, tertekan, bahkan sangat khawatir katanya Ibu Kirnap tadi. Hal ini wajar terjadi dalam kondisi di masa-masa kehamilan. Dan selanjutnya, keluarga dan lingkungan perlu memberikan lebih banyak sekali perhatian kepada ibu hamil, baik itu dalam mengungkapkan perasaan, ide, gagasan, maupun curhat-curhat ibu-ibu. Silakan didengarkan ibu hamil itu menyampaikan hal seperti itu. Kenapa ibu-ibu? Supaya ibu hamil itu merasa senang, bahagia, dan mereka itu bisa nantinya bersama janinnya itu menjadi kondisinya itu menjadi baik nantinya, baik itu dalam menjalankan proses persalinan nantinya. Jadi itu ibu-ibu kira-kira sudah paham ibu-ibu pertemuan kita hari ini Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak ibu-ibu sudah mau hadir di pertemuan kita pada hari ini. Dan jangan lupa tabel janji dirinya yang tadi itu diisi kembali pada pertemuan kali ini supaya mengingatkan kita nanti ibu-ibu sampai rumah apa yang harus kita lakukan di rumah di sesi kita yang ketiga ini. Nah, tabel janji diri ini kalau sudah diisi bisa dipesankan kepada kami nantinya. Baik, terima kasih ibu-ibu sudah hadir di pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.